Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Desi Mailawati dengan NPM 2110631050011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi relasi rekurensi dan fungsi pembangkit. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Dr. Ridwan Yudanegara MPD. Untuk materi yang pertama, di sini ada relasi rekurensi. Untuk definisinya, suatu fungsi numerik dari A0, A1, A2, sampai dengan AR, dan sembarang R yang lebih dari sama dengan 0, suatu persamaan yang mengaitkan AR dengan satu atau lebih AI, di mana I-nya ini kurang dari R, nah itulah yang dinamakan dengan relasi rekurensi. Kemudian, relasi rekurensi disebut juga sebagai persamaan beda. Selanjutnya, suatu fungsi numerik dapat dideskripsikan oleh suatu relasi rekurensi bersama-sama dengan syarat batas yang sesuai. Kemudian, fungsi numerik ini disebut sebagai solusi bagi relasi rekurensi. Nah, di sini ada contoh relasi rekurensi untuk yang n-1, n-2 sampai dengan 3, 2, 1 itu merupakan contoh relasi faktorial. Kemudian untuk yang 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya itu merupakan contoh barisan Fibonacci. Selanjutnya di sini ada relasi rekurensi linear dengan koefisien konstan. Untuk bentuk umumnya, relasi rekurensi yang berbentuk itu adalah C0AR plus C1AN-1 plus C2AN-2 plus sampai dengan CKAN-K sama dengan FR. Untuk CI-nya itu adalah konstanta, kemudian C0 dan CK-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah dinamakan relasi rekurensi linear dengan koefisien konstan orde K. Di sini ada contoh AN plus AN-1 plus AN-2 sama dengan 4. Dengan A0-nya ini sama dengan 2, kita tulis sebagai persamaan 1. Selanjutnya, AN plus AN-1 plus AN-2 sama dengan 4. Dengan A0-nya itu adalah 2, A1-nya 2, dan A2-nya 2. Nah, kita tulis sebagai persamaan kedua. Nah, fungsi numerik yang memenuhi relasi rekurensi persamaan satu ini adalah diantaranya ada 3 poin, kalian bisa lihat di video. Nah, sedangkan fungsi numerik di atas ini tidak adanya memenuhi relasi rekurensi pada persamaan kedua. Nah, untuk ketunggalannya sendiri, untuk suatu rekurensi orde K, dibutuhkan sebanyak K buah nilai AI atau syarat batas untuk dapat menentukan fungsi numerik A secara tunggal. Selanjutnya ada relasi rekurensi linear homogen. Yang pertama, untuk relasi homogen, jika FR-nya sama dengan 0, maka relasi rekurensi disebut relasi homogen. Nah, jika FR-nya tidak sama dengan 0, maka relasi rekurensi disebut relasi tak homogen. Nah, untuk yang kedua, ada relasi linier. Jika tidak ada pangkat pada suku AJ atau tidak ada perkalian dari AJ, maka relasi rekurensi disebut relasi linier. Sebagai contoh, di sini perhatikan barisan geometri dengan rasio 2 berikut. Ada 3, 6, 12, 24, 48. Nah, barisan tersebut dapat didefinisikan secara rekursif oleh AK plus 1 sama dengan 2AK, untuk A-nya lebih dari sama dengan 0, dan A0-nya itu sama dengan 3. Nah, menurut formula barisan geometri, AN sama dengan 3 dikalikan dengan 2 pangkat N, dengan N-nya ini lebih dari sama dengan 0, adalah suku ke N dari barisan ini, tanpa harus menghitung suku-suku sebelumnya. Nah, jadi, pada AK plus 1 sama dengan 2AK itu disebut relasi rekurensi. Nah, ketika A0 sama dengan 3 disebut nilai awal atau syarat batas. Dan untuk fungsi AN sama dengan 3 dikalikan dengan 2 pangkat N disebut penyelesaian relasi perulangan tersebut. Selanjutnya, setiap barisan berikut merupakan penyelesaian dari relasi perulangan AK plus 1 sama dengan 2AK. Kalian bisa lihat seperti di video. Nah, jadi semua penyelesaian yang demikian disebut penyelesaian umum dari relasi rekurensi tersebut.
Kemudian di sini ada relasi rekurensi linear homogen orde 2. Nah, suatu relasi rekurensi homogen orde 2 dengan koefisien konstan berbentuk AN plus C1 AN-1 plus C2 AN-2 sama dengan 0. Dengan C1 dan C2-nya ini tidak sama dengan 0 adalah konstanta. Nah, andaikan solusi berbentuk AN sama dengan K dikalikan dengan lambda pangkat N, maka substitusi ke relasi rekurensi tersebut menghasilkan K dikalikan dengan lambda pangkat N ditambahkan dengan C1K dikalikan dengan lambda pangkat N-1 ditambahkan dengan C2K dikalikan dengan lambda pangkat N-2 yang sama dengan 0. Nah, kita tulis sebagai persamaan ke-1. Nah, di sini karena K dan lambda pangkat N-nya tidak sama dengan 0, maka diperoleh lambda pangkat 2 plus C1 lambda plus C2 sama dengan 0. Nah, persamaan 1 ini disebut sebagai polinomial karakteristik dari relasi perulangan dan akar-akarnya disebut sebagai akar-akar karakteristik. Untuk penyelesaian relasi rekurensi homogen, nah di sini ketika akar berbeda atau lambda satunya tidak sama dengan lambda 2, maka penyelesaian umum dari relasi rekursi tersebut adalah AN sama dengan C1 lambda 1 pangkat N plus C2 lambda 2 pangkat N, dengan C1 dan C2-nya itu adalah konstanta sembarang. Namun, ketika akarnya kembar atau lambda 2-nya sama dengan lambda 1, maka penyelesaian umum dari relasi rekurensi tersebut adalah AN sama dengan C1 lambda 1 pangkat N plus C2N lambda 1 pangkat N, atau bisa juga ditulis sebagai C1 plus C2N dikalikan dengan lambda 1 pangkat N, dengan C1 dan C2-nya itu masih sama konstanta sembarang. Materi selanjutnya di sini ada relasi rekurensi linear homogen orde N. Bentuk umum relasi rekurensi linear homogen umum orde ke K dengan koefisien konstan berbentuk C0AN plus C1AN-1 plus C2AN-2 sampai dengan CK-AN-K sama dengan 0, di mana CI-nya itu adalah konstanta dan CK itu tidak sama dengan 0. Kita tulis sebagai persamaan kedua. Nah, jadi polinomial karakteristik dari relasi rekurensi tersebut adalah C0 lambda pangkat K plus C1 lambda pangkat K-1 plus C2 lambda pangkat K-2 sampai dengan CK sama dengan 0. Nah, akar-akar karakteristik dari polinomial tersebut adalah lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda K. Di sini terdapat dua catatan, di mana yang pertama, catatan yang pertama, jika Pn dan Qn adalah penyelesaian dari persamaan kedua, maka sembarang kombinasi linear C1Pn ditambah C2Qn dari Pn dan Qn juga merupakan suatu penyelesaian relasi rekursi homogen. Untuk catatan yang kedua, jika lambda adalah suatu akar karakteristik dengan multiplisitas M, maka C1 lambda pangkat N plus C2N lambda pangkat N plus C3N kuadrat lambda pangkat N sampai dengan Cm N pangkat M-1 lambda pangkat N juga merupakan suatu penyelesaian. Untuk contohnya, di sini ada sebuah soal untuk menentukan penyelesaian relasi rekurensi dari AN plus 6 AN-1 plus 12 AN-2 plus 8 AN-3 sama dengan 0. Untuk menyelesaiannya, persamaan karakteristik dari relasi rekurensi tersebut adalah lambda pangkat 3 plus 6 lambda pangkat 2 plus 12 lambda ditambah 8 sama dengan 0. Atau kita juga bisa sederhanakan menjadi lambda plus 2 pangkat 3 sama dengan 0. Nah, sehingga akar karakteristiknya adalah lambda sama dengan negatif 2 dengan multiplisitasnya itu 3. Jadi, AN sama dengan C1 plus C2N plus C3N kuadrat dikalikan dengan negatif 2 pangkat N adalah solusi dari relasi referensi tersebut. Selanjutnya, di sini ada relasi referensi linear non-homogen orde N. Solusi relasi referensi linear non-homogen dengan koefisien konstan merupakan jumlah dua bagian. Untuk solusi homogen, saat FR-nya ini sama dengan 0, dan solusi khusus saat FR-nya tidak sama dengan 0.
Misalkan solusi homogen dinyatakan sebagai U, maka solusi tersebut memenuhi relasi rekurensi homogen C0UN plus C1UN-1 plus sampai dengan CKUN-K sama dengan 0. Dan solusi khusus dinyatakan sebagai V, maka solusi tersebut memenuhi relasi rekurensi non-homogen C0Vn plus C1Vn-1 sampai dengan CKVn-K sama dengan Fn. Nah, jumlahan kedua persamaan tersebut menghasilkan relasi rekurensi seperti yang ada pada video. Nah, jadi jelas bahwa solusi total AN sama dengan U plus I memenuhi relasi rekurensi non-homogen. Untuk materi selanjutnya, di sini ada fungsi pembangkit atau generation function. Misalkan diketahui suatu fungsi numerik A0, A1, A2, sampai dengan AR. Fungsi pembangkit bagi fungsi numerik A didefinisikan sebagai suatu deret tak hingga A0 plus A1Z plus A2Z kuadrat sampai dengan ARZ pangkat R. Nah, koefisien bagi Z pangkat R merupakan nilai fungsi numerik itu di R. Kemudian, bagi suatu fungsi numerik A, untuk A, Z menyatakan fungsi pembangkit dari A. Untuk contohnya, fungsi pembangkit bagi fungsi numerik 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, sampai dengan 3 pangkat R adalah AZ sama dengan 3 pangkat 0 plus 3Z plus 3 pangkat 2 Z pangkat 2 plus 3 pangkat 3 Z pangkat 3 sampai dengan 3 pangkat R Z pangkat R yang menghasilkan 1 per 1 min 3Z. Selanjutnya, di sini ada sifat-sifat fungsi pembangkit. Di antaranya, jika B sama dengan alfa A, maka fungsi pembangkit untuk B adalah BZ sama dengan alfa AZ. Jika C sama dengan A plus B, maka fungsi pembangkit untuk C adalah CZ sama dengan AZ plus BZ. Misalkan B adalah fungsi numerik sedemikian sehingga BR sama dengan alfa pangkat R AR, maka BZ sama dengan A dikalikan dengan alfa Z. Misalkan AZ adalah fungsi pembangkit bagi A, maka Z pangkat I AZ merupakan fungsi pembangkit bagi S pangkat I A untuk sembarang bilangan bulat positif I. Fungsi pembangkit untuk S pangkat min I adalah AZ min A0 min A1Z min A2Z pangkat 2 sampai dengan min AI min 1Z pangkat I min 1. Nah, jadi untuk B sama dengan delta A diperoleh BZ sama dengan 1 per Z dikalikan dengan AZ min A0 kemudian dikurangi dengan AZ. Nah, untuk B sama dengan delta A diperoleh BZ sama dengan AZ min ZA dikalikan dengan Z. Nah, misalkan C sama dengan A dikalikan B, maka CZ sama dengan AZ dikalikan dengan BZ. Nah, di sini ada beberapa contoh soal, di mana yang pertama, tentukan fungsi numerik untuk AZ sama dengan 1 per 1 min 3Z. Nah, jadi fungsi numerik untuk fungsi pembangkit tersebut adalah AR sama dengan 3 pangkat R. Kemudian untuk yang kedua, tentukan fungsi numerik untuk AZ sama dengan 7 per 1 min 2Z plus 1 per 1 min 3Z. Nah, jadi fungsi numerik untuk fungsi pembangkit tersebut adalah AR sama dengan 7 dikali dengan 2 pangkat R ditambah 3R. Yang selanjutnya, tentukan fungsi numerik untuk AZ sama dengan 2 per 1 min 4Z pangkat 2. Nah, jadi fungsi pembangkit tersebut dapat ditulis ulang sebagai AZ sama dengan A per 1 min 2Z plus B per 1 plus 2Z. Yang sama dengan A dikalikan dengan 1 plus 2Z plus B dikalikan dengan 1 min 2Z per 1 min 4Z kuadrat yang menghasilkan 2 per 1 min 4Z kuadrat. Sehingga A plus B itu adalah 2 dan 2A plus 2B itu adalah 0. Nah, kita peroleh A-nya itu 1 dan B-nya itu 1. Artinya untuk AZ sama dengan 1 per 1 min 2Z plus 1 per 1 plus 2Z, fungsi numerik yang bersesuaian AR sama dengan 2 pangkat R plus negatif 2 pangkat R, di mana R-nya ini lebih dari sama dengan 0.
Nah, masih di contoh soal, di sini hitunglah jumlah 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat sampai dengan R kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui bahwa 1 per 1 min Z itu sama dengan 1 plus Z kuadrat plus Z pangkat 3 plus Z pangkat 4 sampai dengan Z pangkat R. Nah, di sini kita ruas kiri dan ruas kanannya itu diturunkan sekali terhadap Z, sehingga diperoleh 1 per 1 min Z kuadrat sama dengan 1 plus 2Z plus 3Z kuadrat plus 4Z pangkat 3 sampai dengan RZ pangkat R min 1. Kalikan kedua ruas dengan Z, lalu turunkan terhadap Z, diperoleh Z D per DX Z per 1 min Z kuadrat sama dengan 0 kuadrat plus 1 kuadrat Z plus 2 kuadrat Z kuadrat plus 3 kuadrat Z pangkat 3 plus 4 kuadrat Z pangkat 4, dan seterusnya. Jadi fungsi pembangkit dari fungsi numerik 0 pangkat 2, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 sampai R pangkat 2 adalah AZ sama dengan Z D per DZ Z per 1 min Z kuadrat sama dengan Z dikalikan dengan 1 plus Z per 1 min Z pangkat 3. Selanjutnya, di sini ada metode fungsi pembangkit. Misalkan diketahui relasi rekurensi linear sebagai berikut. C0 AN plus C1 AN-1 plus C2 AN-2 sampai dengan CK AN-K sama dengan Fn, di mana untuk N-nya ini, untuk S-nya ini lebih besar dari sama dengan N, namun lebih kecil dari sama dengan K. Kalikan kedua ruas persamaan dengan Z pangkat N, sehingga diperoleh C0 AN Z pangkat N plus C1 AN min 1 Z pangkat N plus C2 AN min 2 Z pangkat N sampai dengan CK AN min K Z pangkat N sama dengan Fn Z pangkat N, untuk S-nya lebih besar dari sama dengan S dan lebih kecil dari sama dengan K. Kemudian jumlahkan hasilnya dari N sampai dengan sama dengan S sampai N itu sama dengan tak hingga, dan diperoleh sigma C0 AN Z pangkat N sampai dengan CK AN min K Z pangkat N dari N-nya itu S sampai dengan tak hingga sama dengan sigma Fn Z pangkat N, N-nya dari S sampai tak hingga. Di sini dimisalkan AZ sama dengan sigma dari ANZ pangkat N dari N-nya itu sama dengan 0 sampai tak hingga, maka sigma C0 ANZ pangkat N, di mana N-nya itu dari S sampai tak hingga sama dengan C0 AZ min sigma ANZ pangkat N, N-nya dari 0 sampai dengan S min 1, itu menghasilkan sigma CK AN min KZ pangkat N dari N-nya itu S sampai dengan tak hingga sama dengan CK Z pangkat K sigma AN min 1 Z pangkat N min 1, di mana N-nya sama dengan S sampai tak hingga sama dengan CK Z pangkat K AZ min sigma AN Z pangkat N, di mana dengan N-nya dari 0 sampai S min K plus 1. Setelah hasil yang tadi, kita substitusi hasil tersebut ke dalam relasi rekurensi. Nah, diperoleh sigma Fn Z pangkat N, di mana N-nya sama dengan S sampai tak hingga, AZ, C0 plus C1Z sampai dengan CKZK. Nah, itu menghasilkan 1 per C0 plus C1Z plus sampai dengan CKZ pangkat K, sigma Fn Z pangkat N plus C0, sigma ANZ pangkat N, di mana N-nya itu sama dengan 0 sampai S min 1, plus C1Z, sigma ANZ pangkat N, di mana N-nya 0 sampai dengan S min 2, sampai dengan CKZK sigma ANZN, di mana N-nya itu sama dengan 0, sampai dengan S min K plus 1. Nah, selanjutnya untuk contoh soal, di sini tentukan penyelesaian relasi rekurensi berikut dengan mencari fungsi pembangkitnya. Dari AN sama dengan 3
AN-1 plus 2, di mana N-nya lebih dari sama dengan 1, dan untuk R-nya lebih dari sama dengan 1. Kalikan kedua ruas dengan Z pangkat N dan jumlahkan untuk semua N lebih dari sama dengan 1, sehingga diperoleh AN Z pangkat N sama dengan 3AN min 1 Z pangkat N plus 2 Z pangkat N, di mana R-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, sigma AN Z pangkat N, N-nya itu sama dengan 1 sampai tak hingga, ya menjadi 3 sigma AN min 1 Z pangkat N, N-nya dari 1 sampai tak hingga, plus 2 sigma ZN, N-nya dari 1 sampai dengan tak hingga. Nah, kita perhatikan bahwa sigma ZN, N-nya dari 1 sampai tak hingga sama dengan Z per 1 min Z. Sehingga diperoleh untuk AZ-nya sama dengan sigma ANZ pangkat N, untuk N-nya sama dengan 0 sampai tak hingga, sama dengan 1 plus Z per 1 min 3Z dikalikan dengan 1 min Z. Menghasilkan 2 dikalikan dengan 1 per 1 min 3Z dikurangi 1 per 1 min Z. Dengan demikian, AN sama dengan 2 dikalikan dengan 3 pangkat N dikurangi 1. Di mana untuk N-nya lebih dari sama dengan 0. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.